Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa adilnya Tuhan. Betapa besarnya kasih. Ia yang memberikan cahaya kepada orang benar dan kepada orang jahat. Ia pula yang menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang jahat. Seringkali kita mengaku kita sebagai pengikut Kristus, tapi kita masih membeda-bedakan, masih menilai-nilai mana yang layak dan yang tidak layak. Biarlah pembukaan singkat pada pagi hari ini menyadarkan kita sehingga kita datang kepada Bapa dengan wajah yang tidak terselubung. Lepaskanlah kebencianmu, lepaskanlah kegeramanmu, kekecewaanmu. Tanggalkan. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan hati yang benar, hati yang murni. Lepaskanlah apa yang harus dilepas, dan bayarlah apa yang harus dibayar. Ampunilah, maka kita akan diampuni. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan ke dalam ribaanmu, itu pula lah yang akan diukurkan kepadamu. Sebelum kita masuk Bapak Ibu, setiap kekecewaan, amarah, dendam, iri hati, luka hati, mari kita tanggalkan terlebih dahulu. Karena kita tahu Allah bertahta di bait-Nya, di ruang Maha Kudus-Nya. Di tempat yang tidak bersentuhan dengan daging. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menyelidiki sampai ke dalam hati. Dan Ia pasti memalingkan wajah-Nya terhadap mereka yang bengkok hatinya.
Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu, masing-masing berberes di depan Tuhan. Mohonkanlah pengampunan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mohonkanlah pengampunan untuk mereka yang menyakiti dan melukai kita. Dengan demikian, Bapamu yang di surga dipermuliakan. Mari kita ambil waktu sejenak. Tenangkan hati. Tenangkan diri. Tenanglah hai jiwa. Segala gejolak-gejolak di hati, jadilah tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang mengalir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab menuliskan, barang siapa lapar ia akan dikenyangkan. Barang siapa haus ia akan dipuaskan. Seberapa besar rasa haus dan lapar yang ada pada Bapak Ibu saat ini, itulah yang menentukan apakah kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Barang siapa memiliki, kepalanya akan ditambah-tambah. Dan barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Demikian nas yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan, berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Betapa kayanya, betapa panjangnya, betapa lebar dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Agar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini. Rencana apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Mari kita deklarasikan firman bersama-sama Bapak Ibu.
Alkitab mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya mengutip dari kitab 2 Korintus 2 ayat 14 dan Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Dan Kolose 1 ayat 14 serta 1 Petrus 2 ayat 24. Katakan bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbarui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan pada pagi hari ini. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin. Rasakanlah Bapak Ibu. Suasana, atmosfer yang seketika berubah pada pagi hari ini di tempat Bapak Ibu masing-masing. Mari kita buktikan dan rasakan Ia ada bersama kita saat ini. Sungguh, Roh Tuhan hadir pada pagi hari ini. Kasih-Nya melimpah, Roh-Nya melimpah di tempat di mana Bapak, Ibu, dan saya berada saat ini. Buka hatimu, rasakan. Bila rohmu merasakan, bila hatimu merasakan jamahan Roh Kudus. Ia mengobati setiap luka, yang menyusun ulang setiap pecahan-pecahan keping hatimu, yang membebat luka pada jiwamu. Rasakan kasih-Nya hadir. Karena Ia adalah seorang pribadi. Ia begitu nyata. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu
yang haus dan rindu akan kasih seorang ibu, kasih seorang mama. Rasa kangen sama mamanya. Mungkin di hati berkata, "Ma, aku rindu mama. Aku kangen mama. Aku ingin memeluk mama." Mungkin itu tampaknya mustahil, karena mama mungkin sudah pulang ke rumah Bapa. Sebelum kita masuk lebih dalam dan lebih dalam, ada seorang pribadi yang akan menampakkan dirinya ketika kita memanggilnya, Mama terkasih. Ia begitu dekat denganmu selama ini, tetapi keberadaannya sering sekali tidak diakui sebagai seorang pribadi. Ia adalah Roh Kudus. Siapapun orangnya yang haus dan rindu akan pribadi seorang mama yang lembut, mama yang penuh kasih, sabar, ceria, berserulah, berserulah. Katakan, Roh Kudus, pagi hari ini aku ingin merasakan pelukanmu seperti seorang mama yang memeluk anaknya, yang mengobati setiap hati yang terluka, yang mengumpulkan setiap pecahan-pecahan jiwa yang hancur karena kerasnya dunia ini. Karena ketidakadilan dunia ini. Ambil waktunya Bapak Ibu. Ambil waktu sebanyak-banyaknya. Nikmati kasih itu mengalir. Ia yang mengetahui pikiranmu. Ia yang menyelidiki isi hatimu. Saya merasakan ada yang rindu masakan mama. Tapi mama udah gak ada. Berdoalah buat mama. Berdoalah di hadapan tahta Allah Bapa yang kudus.
Ya Tuhan, kami menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Dari awal sesi pada pagi hari ini, pertengahan hingga akhir. Karena kami yakin Engkau ada berdaulat atas ibadah pada pagi hari ini. Kami hargai kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami hargai keberadaan-Mu. Atmosfer berubah sekarang. Karena Roh-Nya ada bersama kita. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Cinta-Mu yang mengelilingi kami. Tuhan, Engkau setia. Engkau baik. Engkau selalu menerima kami. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Kita telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Tuhan berkata kepada kita, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kita hanya memberi salam kepada sesama saudara-saudara kita, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kita sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan seruan umat-Mu ini di surga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu ini. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada kami jalan yang baik yang harus kami ikuti. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Engkau berikan kepada umat-Mu ini sebagai milik pusaka. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita mengucap syukur bahwa Allah pasti turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 29 sampai 30.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah rahasia yang amat besar dari Allah Bapa kita, bahwa Ia mempunyai kehendak dan keputusan dari sejak sebelum dunia dijadikan, yang berkenaan dengan putranya, yakni menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Di dalam Alkitab ada hal-hal yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, dan ada pula hal-hal yang ditetapkan sejak dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kitab 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya di mana Dia berada, kita juga berada bersama-sama dengan Dia. Karena kita yang telah Bapa berikan kepadanya, agar kita memandang kemuliaan-Nya, yang telah Bapa berikan kepadanya. Sebab Bapa telah mengasihi Dia sebelum dunia dijadikan. Dari kitab Yohanes 17 ayat 24. Kitab Wahyu 13 ayat 8 berkata, semua yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih.
Itulah nubuatan. Sebelum dunia dijadikan. Dan inilah kesaksiannya. Sejak dunia dijadikan. Kitab Matius 14 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Mari kita ngambil waktu sejenak Bapak Ibu. Untuk mendapatkan pesan kepada pribadi masing-masing. Kondisi saat ini dan dunia yang akan datang. Ambil waktu sejenak. Tangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita sepanjang hari ini. Tangkap dengan iman. Seperti yang almarhum ajarkan kepada kita. Saat teduh, seperti kita membaca koran pagi hari, yang akan menyingkapkan keadaan sepanjang hari ini. Setiap kejadian-kejadian yang akan datang. Kejadian di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tangkap pesannya. Jika di antara Bapak Ibu yang belum mendengar apa-apa, katakan dengan mulutmu, mengucap syukur. Ucapanlah syukur keluar dari mulutmu. Dan fokuskanlah hatimu kepada Tuhan. Karena dalam hatimu terdapat persekutuan dengan Allah. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyingkapkan setiap selubung-selubung di mata anak-anak-Mu ini, yang sulit sekali melihat ke depan, sulit sekali melihat dengan mata rohnya, sulit sekali memandang dengan mata hatinya. Tersingkap, terlepas
Di dalam nama Tuhan Yesus. Panca indera roh itu aktif. Pendengaran, melihat, merasakan, mencium, meraba. Mata hatinya aktif untuk menangkap intuisi. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah nurani kita dimurnikan. Bahkan yang sakit pinggang di antara Bapak Ibu, yang sakit pinggang pada hari ini, pada pagi hari ini, pegang bagian yang sakit pada pinggang itu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku beroleh kesembuhan. Otot-otot yang kaku, ayo lentur. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kelemahan fisik, bagian tubuhnya ada yang sakit, pegang bagian yang sakit dan katakan, Tuhan, aku memberkati bagian tubuhku yang sakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku beroleh kesembuhan karena keberadaanmu ada bersama-sama denganku. Haleluya. Haleluya. Jadilah sembuh. Be healed. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, sakit leher tegang, uratnya kaku karena mikirin uang, mikirin takut akan kehidupan, mikirin takut, pusing akibat rasa takut akan penghidupan Tuhan. Pegang bagian lehernya, katakan, hai takut, enyah daripadaku di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Yang hatinya penuh dengan amarah, geram, akibat terlalu sering disakiti, sulit sekali mengampuni. Katakan kepada hatimu, jadilah tenang dan bertobatlah. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Sebab itulah yang Bapa kerjakan. Matius 25 ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu
yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya, sehingga ia bersumpah dalam murkanya, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah kasih, berkatilah mereka yang memberkatimu, dan berkatilah juga mereka yang mengutukimu. Karena dengan demikian engkau menjadi anak Bapamu yang di surga. Ibrani 9 ayat 24 berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, menurut kitab Efesus 1 ayat 14, bahwa kita telah ditetapkan dari semula untuk menjadi gambarannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Marilah kita menyadari kedatangannya sudah sangat dekat. Janganlah kita mengejar dunia ini dengan segala bentuk perkaranya, mengejar kesuksesan, kesenangan, bahkan mencari Tuhan hanya ingin berkat ataupun kesembuhan, membuat nama besar dengan ukuran jumlah pengikut yang sangat banyak dan sebagainya. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi prioritas utama kita, yang kita kejar dalam proses pertumbuhan rohani kita, melalui kelas-kelas pemuridan dan praktek kehidupan setiap harinya. Dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil
maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 14 sampai 16 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang bertumbuh menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat suara kita. Kita perkatakan firman. Kita deklarasikan firman. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Di luar Engkau Yesus Kristus, tidak ada ilah yang lain. Engkau Yesus Kristus adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Engkau Yesus penebus saya, penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam maut melalui kematian-Mu. Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian, membiarkan kematian bekerja sekuat tenaga pada dirimu, untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau Yesus keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa iblis
dari otoritasnya atas saya dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau, Yesus, bangkit dari antara orang mati dan menjadi Roh pemberi hidup untuk masuk ke dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja saya, serta menjadi hidup saya. Saya tidak dapat dibatasi oleh siapapun atau apapun juga. Bersama-sama dengan Tuhan. Engkau, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menebus saya. Dan Engkau menjadi Roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau, Kristus, hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau, Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta seluruh alam, yang berkuasa atas surga, bumi, dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan merendahkan diri, pensiun terhadap pekerjaan mengasihani diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk bersama dengan Engkau, Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau, Tuhan Yesus, sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau, Yesus, tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri lagi. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Engkau, Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau, Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau, Tuhan, tampil keluar melalui saya dan bersaksi, bernyanyi, menyerukan nama Tuhan. Engkau, Tuhan, mau supaya saya yang mati di dalam Engkau, dan Engkau hidup bagi saya. Ya Tuhan, saya tidak mau hidup demi diri saya sendiri. Saya bertobat dari cara saya hidup demi diri saya sendiri, serta membiarkan Engkau, tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup saya. Karena sekarang ya Tuhan, saya mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dan perkara dalam hidup ini, agar Roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Aku mengucap syukur ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau, Tuhan, tampil dari dalam hidupku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi, tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sekarang bangkit bersama-sama dengan Engkau, Kristus, dan berkata, Tuhan Yesus ada dalamku. Engkau, Kristus, hidupku.
Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku berdiri, berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam dirimu, menjadi hidupmu, menjadi pribadimu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendakmu, aku hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala usahaku berhenti, agar Engkau menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh Engkau, selalu menerima penyaluran-Mu, dan Engkau adalah satu tubuh di dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan iman apa yang kami doakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Saya mengutip dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Kita sudah menerimanya sama-sama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin.